Nah, sebelum kita membahas tentang topik satu Merdeka Belajar, mari kita pahami dulu apa itu Merdeka Belajar. Merdeka Belajar adalah suatu program inovatif untuk dunia pendidikan Indonesia dari Kemendikbud yang berlandaskan dua hal, yaitu pertama, pemberian kebebasan kepada siswa, guru, dan sekolah untuk berinovasi dan melakukan kegiatan pembelajaran yang mandiri dan kreatif. Kedua, adalah reformasi menyeluruh yang bukan hanya melalui kurikulum, namun menginisiasi sebuah gerakan di masing-masing sekolah melalui guru penggerak. Nanti kita akan mempelajari 5 modul topik 1 Merdeka Belajar. Yang pertama adalah mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul 2, mendidik dan mengajar. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mari kita bahas satu persatu. Modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Jika kita mengharapkan murid-murid kita kelak menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka, tentunya penting untuk mengenal diri, berdaya, untuk menentukan tujuan dan kebutuhan belajarnya yang relevan dengan kontekstual terhadap diri dan lingkungannya. Maka dari itu, sebagai seorang pendidik, tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan setiap murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Nah, sudahkah Bapak Ibu mengenali dan memahami diri sebagai seorang pendidik? Kita masuk ke modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Maka, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan kepada murid, tapi juga mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin, dan pada akhirnya murid dapat melancarkan hidup untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem Among, yaitu yang dikenal dengan slogannya Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Matyo Mangun Karso, Tutpuri Handayani. Ing Ngarso Sung Tulodo artinya, seorang guru haruslah berkomitmen menjadi seorang teladan. Ia harus memberikan contoh yang baik. Ing Matyo Mangun Karso artinya, seorang guru haruslah membangkitkan atau menguatkan semangat murid-muridnya, bukan orang yang melemahkan semangat. Tutpuri Handayani, yaitu seorang guru, haruslah memberikan dorongan atau menjadikan murid-muridnya orang-orang yang mandiri atau orang-orang yang merdeka yang tumbuh kembang secara maksimal. Kita lanjut ke modul selanjutnya. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam maupun zaman. Kodrat alam merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan tempat murid berada. Salah satu instrumen untuk pengembangannya adalah melalui pendidikan atau tuntunan. Kita, sebagai pendidik dapat merencanakan pengembangan kemampuan berpikir murid agar akal budi murid terus berkembang sesuai dengan kodrat alamnya. Melihat murid sebagai individu yang utuh, bagian dari masyarakat, serta lingkungannya menjadi keharusan bagi tumbuh dan hidupnya murid. Kodrat zaman merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan isi dan irama. Pendidikan bergerak sangat dinamis mengikuti perkembangan zaman. Ki Hajar Dewantara mengingatkan kita, para pendidik untuk menuntun murid mencapai kekuatan-kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman menggunakan asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris.
Asas Trikon diyakini mampu menghadapi derasnya arus perubahan kodrat zaman seperti abad ke-21 secara global. Pendidikan saat ini ditekankan untuk menuntun anak memiliki keterampilan abad ke-21, yaitu berpikir kritis dan solutif, kreatif dan inovatif, serta mampu berkomunikasi dan berkolaborasi. Kita lanjut ke modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa keluarga merupakan tempat utama dan yang paling baik dalam melatih karakter anak atau murid. Keluarga menjadi tempat anak atau murid dalam proses menyempurna menjadi sempurna sebagai laboratorium awal dan utama melatih kecerdasan budi pekerti anak agar siap menjalani hidup dalam masyarakat. Kita sebagai pendidik di sekolah ikut turut serta berperan membantu murid untuk menemukan kecerdasan budi pekerti dengan tuntunan dan teladan yang sesuai dengan kebutuhan murid. Seseorang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan, merasakan, dan mempertimbangkan setiap perilaku yang ditampilkannya. Modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan seharusnya dapat mengantarkan peserta didik untuk keselamatan dan kebahagiaan hidupnya. Pendidik tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, namun juga mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Salah satunya adalah menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik bagi murid. Untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang baik, kita harus memahami bagaimana cara membimbing murid, bagaimana peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Demikian kelima modul yang ada pada topik 1 Merdeka Belajar. Semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk ikut berpartisipasi memberikan umpan balik dengan menjawab pertanyaan yang ada di kolom deskripsi. Atas partisipasinya saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat.